min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman Majlis Tato, baik yang mungkin ikut menonton streaming ataupun yang hadir di majlis ini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan ridhonya, Allah berikan maghfirahnya, Allah jaga keistiqomahannya dalam melaksanakan ibadah, dan yang tidak bisa hadir mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kemudahan urusan dan kelancaran rezeki. Amin. Teman-teman, kita lanjutkan ke materi bab adab. Mangga. Wanita masih ayah kan catatannya? Masih dong. Ya. Adab-adab kepada orang tua diantaranya apa saja yang masih diingat? Tidak memandang dengan tatapan tajam. Tidak memandang dengan tatapan tajam, setajam sinis. Nah, itu bagian dari adab orang tua. tidak beradabnya seorang kepada kedua orang tua. Kemudian tidak berbicara dengan Keras. nada tinggi ya. Tidak mendahulukan. Tidak mendahului pembicaraan atau tidak memotong pembicaraan di orang tua. Tidak duduk di Tidak depan. duduk di depan orang tua padahal posisi orang tua misalkan berdiri kecuali sudah mendapatkan izin. Itulah diantaranya adab-adab kepada kedua orang tua. Kita lanjutkan ke materi adab muslim terhadap muslim. Yang kedua, Adab seorang muslim terhadap muslim. Perlu ditulis atau mau didite? Perlu atuh kan. Oke. kepada sesama muslim. Kepada sesama muslim. Ke orang tua yang kedua nih. Hah? Yang kedua. Tidak. Ya. Tidak mendahulukan bicara. Oh iya. Tidak berbicara dengan nada lembut. Kalau berbicara adab muslim terhadap muslim, kita bisa melihat atau membaca hadis di riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim ala muslim sittun. Jadi hak muslim terhadap seorang muslim itu ada 6. Nah, jadi seorang muslim memperlakukan muslim yang lainnya itu dengan 6 cara, dengan 6 adab. Karena ini menjadi bagian hak. Ada 6. Hakul muslim ala muslimun. Hakul muslim ala muslim situn. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Hakul muslim Hakul muslim ala muslim. ala muslim. Apabila bertemu, Mengucapkan salam ya. nah, ini memang sudah pernah dibahas ya. Hakul muslim nang. Hakul muslim ala muslim. Kalau muslim. Nulis bu. Sopan. Ya pada dia. Idza laqitahu fasallimu alaih. Jadi apabila bertemu itu Mengucapkan hendaklah salam. mengucapkan salam. Saya langsung tulis terjemahnya aja. Jadi apabila bertemu itu mengucapkan salam. Pertanyaannya bagaimana hukum mengucapkan salam? Sunnah. Sunnah. Cek sahar Sapari. Para ustaz. Cepat Ustaz. Yang membahas. Menjawabnya wajib Ya. ya. Menjawabnya wajib. Mengucapkan Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Ada di surat Az-Zariyat surat ke-56 Azariyat. ayat 24 sampai 27. Coba dilihat. Surat ke-56. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu, tamu itu adalah para malaikat. Ayat Ayat 24 sampai 24 27. sampai 27. Surat ke-56 ya Pak. Surat 56. Surat Az-Zariyat. Juz 27. Udah ketemu?
surat 56 bukannya Ida. Nama waqiah. Al-Waqiah teh? Maaf, 5 hijinya. Ya, 51. Ingat kan ini wa mahalakul jinna. Ayat 4. Idza dakhalu alaihi faqalu salama. Atau dari ayat 24-nya hal ataka hadits dhaifi Ibrahimul mukramin. Ya. Hal ataka Hadisu haditsu dhaifi Ibrahim Aziyad. mukramin. Aziyad. Sok siapa yang mau baca terjemahnya? Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ya. Ini. Dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Dan ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salamun salam. Nah, Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. ya, jadi berdasarkan surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 24 sampai 27 rangkaiannya, tapi ada di ayat 25 berkaitan dengan hukum mengucapkan salam itu adalah sunnah. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu rombongan laki-laki yang mengetuk pintu rumahnya kemudian mengucapkan salam. Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab qala salamun. Nabi Ibrahim mengucapkan salamun, bukan assalamualaikum ya, salamun. Kenapa Nabi Ibrahim menjawab dengan salamun? Karena orang-orang itu tidak dikenal. Makanya Nabi Ibrahim pun menggunakan katanya salamun. Jadi kalau misalkan kita mendatangi sebuah tempat nih ya, yang kita tidak tahu ada orang atau tidak di dalam ruangan itu, maka yang kita ucapkan redaksinya assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Selamatan bagi kita wa ala ibadikas sholihin, untuk para hamba Allah yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Misalkan Mang Dur beli rumah baru, begitu buka pintu rumah, di dalam teh nggak tahu ada orang atau enggak. Begitu buka pintu, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, jadi mengucapkan salam itu sesama muslim hukumnya sunnah berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 24 dan 25 di mana ya sampai 27 rangkaiannya. Nanti kalau teman-teman baca lengkapnya silakan, tapi ayat yang menegaskannya di ayat ke-25. Jadi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi tamu yang tidak dikenal kemudian mengucapkan salam, dan Nabi Ibrahim pun membalas dengan ucapan salam. Nah, jadi kalau hukum menjawab salam wajib. Cek saha wajib. Wajib menjawab ya. Hah? Bukannya wajib ya. menjawab teh. Ya, habis. Ini cek saha kan cek bisa kudu dalil. Di surat An-Nisa ayat 48. Coba. 486. Surat An-Nisa surat keempat ayat 86. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat keempat ayat 86. Itu dalil yang menegaskan bahwa wajib menjawab salam. Ada? Anissa ya? Ya. Bapak Wa idza khuyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tak baca mundur. Dan apabila 86 ya tadi. Ya. Menjawab salam, baca mundur, semangat. dan apabila kamu dihormati dengan sesuatu atau salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nah, jadi hukum menjawab salam itu adalah wajib berdasarkan surat An-Nisa ayat 86. Jadi kalau kita mendapatkan salam dari seorang muslim, maka kita wajib menjawabnya kalau kita mendengar. Kalau tidak mendengar, tidak menjadi kewajiban. Terus bagaimana kalau hukumnya sedang berkumpul, kemudian ada seorang yang masuk mengucapkan salam?
Nah, kudu Perwakilan. sakabehna. Hiji ya, perwakilan Nah, ini minimal ya. bisa berubah hukum menjadi fardu Fardu kifayah. Bisa diwakili oleh seseorang. Misalkan Kang Anto telat datang ke kajian, Assalamualaikum. Terus kita semua mendengar, maka yang menjawabnya itu boleh hanya satu orang. Tapi tidak menjadi haram yang lain pun menjawab salamnya. Tapi kewajibannya itu melekat kepada seseorang. Nah, kalau berbeda lagi, kalau misalkan kita ketemunya antara seseorang berdua, maka itu yang menjadi hukum wajib. Kumaha lamun tulisan wajib tuh? Tidak. Hah? Sama wajib. Salah satu. Misalkan Oh, kayak di tulisan. grup kayak gitu ya. Oh, iya. Misalkan Bu Anita nge-WA, Oh ya itu Nah, mah wajib. Assalamualaikum Kak Andri. Wajib dengan jawab. Wajib. Ya. Yang wajibnya menjawab, bukan wajib membaca atau membalas. Adanya wajibnya menjawab. Jadi tong suuzon heula ai salam cenah tara dijawab. Di grup teh atau misalkan di Japri boleh jadi orang itu sudah menjawabnya dengan lisan waalaikumsalam. Langsung diketik. Ada Pengadamu apa Bismillah lah atau salam atau emang salam dulu nggak apa-apa. Bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, pas misalkan Mau ucapkan khutbah, salam. atau mengucapkan langsung assalamualaikum. Kalau bertemu idza laqitahu salamun alaih fasalimu alaih. Jadi kalau bertemu dengan seseorang maka mengucapkan assalamualaikum. Jadi redaksinya tidak membaca yang lain. Assalamualaikum itu kan doa keselamatan untukmu. Kemudian kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup waalaikumsalam, atau waalaikumsalam warahmatullah, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Versi lengkap. Pahalana langkung ageng kan langkung lengkap. Begitupun menjawab dengan tulisan. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum, kita menjawabnya boleh dengan lengkap, boleh. Itu justru lebih bagus kan di sini bi ahsana minha aurudduha. Dengan menjawab yang terbaik, dengan yang lebih baik. Kalau kamu dihormati ya, jika kamu mendapatkan penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Tapi bukan keharusan sebetulnya. Jadi yang menjadi harusnya menjawab. Mau pendek, mau pertengahan, mau panjang, silakan. Tapi kadang-kadang suka disingkat tuh. Kumaha Itu mod. maknanya udah robah tadi. Nah, kalau disingkat boleh wajib kita menjawab tidak. tidak perlu. Kan kadang-kadang ASS. Tepugo naon ieu teh Nah. ASS Nah, itu. aslemekem. Ya itu Ya, Enggak tidak. wajib. Nah, jadi kita tidak perlu Biarkan menjawab, saja. kalau bisa kita nasihati. Jangan. Cik atulang yang assalamualaikum wae hese misalnya. Banyak yang disingkat juga sih. Banyak yang disingkat. Afwan, Ustaz, ada ini ya. Kalau misalnya hukumnya mengucapkan salam di makam atau kuburan, Oh iya, itu sunnah. itu masuknya apa? Masuk. Hukumnya. Masuk ke sunnah hukumnya. Itu mah Jadi ada bubur ya tadi. ya assalamualaikum ya ahlul diyar. Itu ucapan salamnya, bukan assalamualaikum ya. Assalamualaikum Maksudnya ya salam. ahlul diyar ya. Jadi hukumnya mengucapkan salam di makam atau kuburan. Di kuburan atau di makam hukumnya sunnah. Oh, sunnah. Ada yang lebih lengkap lagi riwayatnya. Assalamualaikum ya ahlul diyar minal mu'minin wal mu'minat. Ini di riwayat yang lebih lain. Tapi kalau di riwayat yang singkatnya, yang populernya mah assalamualaikum ya ahlul diyar. Ya ahlul diyar. Singkat nama. Jadi orang misalkan Kang Andri di dia kuburan, orang ngalangkung assalamualaikum ya ahlul diyar. Lebih lengkapnya mah assalamualaikum ya ahlul diyar minal mu'minin wal mu'minat. Karena orang teh apal deh nyata kuburan saha we gitu kan. Lamun make ieu mah minal mu'minin wal mu'minat, untuk kalangan orang-orang mukmin, laki-laki dan mukmin perempuan. Orang teh apal bisi aya orang Kristen di dieu nu dikubur. Jadi khususkeun salamna buat orang-orang beriman gitu. Hukumnya sunnah, mengucapkan salam di kuburan. Tidak wajib. Lamun wajib berarti kudu ngajawab oge di kuburan. Ulah eta mah perlu dijawab. Ya. Kayak pada udang. Ya. Udang enggak Jadi Paham ya. ya, Kang Reza paham ya. jadi afsus salam atau menyebarkan salam di dalam agama Islam itu bukan sekedar basa-basi. Bukan sekedar hanya sebatas kalimat sapaan.
Tapi assalamualaikum itu sangat berpengaruh untuk menjaga kasih sayang. Seorang mun pernah jeung babaturan misalnya batur SD, batur SMP, batur SMA. Kamana bro? Oi. Oh. Nah, padahal ada yang lebih berkualitas gitu kan, sapaan teh dan dapat pahala. Assalamualaikum lur. Oh iya. Nah, Ya, kan menang pahala eta mah. Kawan awe teteh misalkan. Mengucapkan assalamualaikum. Mengucapkan assalamualaikum itu. Gimana bro? Halo bro. Jadi makna di dalam salam itu Halo guys. satu, Gitu ya. penghormatan, tahiyah. Yang kedua doa. Ya. Kita menghormati orang tersebut, kita juga mendoakan orang tersebut. Pertanyaannya, adakah yang lebih baik dari cara assalamualaikum ketika kita bertemu dengan seseorang yang sesama muslim? Teu aya. Berarti lamun urang pernah jeung pada batur eta teh muslim keneh teu ngucapkeun salam Tadi yang pertama apa teh? secara tidak langsung. Tadi yang pertama teh sebelum Tahiyah, penghormatan. tahiyah. 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 Yang kedua doa, yang kedua doa. Jadi assalamualaikum itu kan sepelenya asa dianggap hal biasa, padahal mah lamun urang ngartos ka artina gitu. Assalamualaikum teh isina wah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan buatmu. Kan orang ngadoakeun ka batur teh nu pernah. Jeung urang ngahormatan bahwa kamu layak untuk saya doakan gitu. Soalnya kieu punya Kang teh Aa, saya pernah ikut kajian di Jakarta Selatan dulu karena beda pengajian. Jadi lamun pendak teh lain assalamualaikum. Baik pada buang muka gitu, bicin banget. Ente emang ngajina jeung ustad eta. Orang mah ngajina jeung ustad dia beda guru. Beda jalur Ya beda jalur. Nah, ini disebutnya tahdir kalau kata Ustaz Adi Hidayat mah. Tahdir mentahdir. Ngasingkeun gitu kan. Nah, berarti lamun urang mentahdir, ngasingkeun batur sesama saudara, sesama dulur, orang secara tidak langsung berarti tidak menghormati dia sebagai seorang muslim. Berarti kita disebut beradab atau tidak beradab? Tidak. Itu boga adab. Engko ngaji. Tapi ngucapkeun salam we tara misalnya. memilah-milah gitu. Nah. Memilah. Tambah lain batur orang sapangajian. Oh. Korea ngucapkeun salam. Namun salam ngucapkeun ti heula urang ngajawab mun teu memoal. Nah, ini bahaya. Mentang-mentang misalkan teu jenggotna panjang, mentang-mentang Cingkrang. teu cingkrang. Itu mah jelasnya dapat hijab bu. Tah. Jadi teman-teman yuk kita perbaiki, kalaupun kita selama ini suka lupa kalau ketemu mengucapkan salam heula. Padahal yang pertama itu adalah bentuk penghormatan, yang kedua adalah doa. Boleh jadi urang teh rek cilakanya, rek cilaka urang teh, rek musibahan, bener jeung batur dulur ngucapkeun salam. Ku berkahna doa salam eta, ijabahna doa batur eta, urang teh jadi kasalametan. iya Islam. Disebut jampe, tapi lamun konotasinya jampe di urang mah negatifnya. Nepi gitu Nah, nepi jampe. Nyampe. Punten Kak. Jadi kita mengucapkan salam kepada seorang muslim itu hukumnya sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Tong disepelekeun, ucapkeun salam we bosen. Jangan Isi. we gitu. Hukumna anu ngoraheun mimitihan atau no Kalau Nah, Adab. ada ya kalau secara adab memang yang lebih muda terlebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua secara usia. Tapi kata Rasul, yang terbaik di antara dua orang yang bertemu itu adalah yang mendahului mengucapkan salam. Yang terbaiknya, tapi yang menjawab juga baik. Jadi kalau misalkan kita bertemu dengan seseorang yang usianya di bawah kita, urang mah teu gengsi misalkan ngucapkeun salam teh heula, itu justru mendapatkan peringkat atau mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena terlebih dahulu memulai kebaikan, pelopor kebaikan misalkan. Jadi ulah gengsi misalkan. Keun wae da geura aku urang heula euy ngucapkeun salam. kecuali tamu ya tadi ya. Tamu wajib duluan berarti. Kecuali tamu yang datang ke rumah. Kita bertamu gitu misalkan. Ya. Walaupun kita lebih tua, Ya. misalkan tetap ngucapin dulu ya. Iya betul, kalau itu mah secara adab, Iya. kan kita sebagai tamu, orang yang datang kepada suatu tempat yang itu bukan milik kita, kan tamu ngaranna teh. Mengucapkan salam terlebih Ya, dahulu maksudnya ya. kan yang lebih muda lagi diem, kita yang datang, nah itu yang ngucapin salam kita. Ya. Jadi
istihsannya memang, tapi bukan kewajiban ya. Istihsannya jadi sesuatu yang dianjurkan baiknya itu memang terlebih dahulu tamu yang datang, bukan tuan rumah. Misalkan atau bertamu ke rumah Bu Anita, ayo uki unggul. So uki gitu lah, so cuma salam. Damang atau kalau Itu maksudnya misalnya lewat di jalan gitu ya, di jalan temen-temen gitu kan. Kalau dia begitu. jadi istihsannya meskipun atau usia lebih tinggi dari uki, tetap sebagai tamu datang ke rumah. Assalamualaikum. Ucapkan salam terlebih dahulu. Lain rumah sih sebenarnya mau di jalan misalkan ya, kalau ketemu otomatis yang kita yang lewat yang lagi diem yang kita ngucapin duluan ya, Iya, yang lagi jalan ya. Betul. Dan kita yang lewat. Ningali KTP. Wah, riweuh gitu. Nah, Nah, orangnya sekarang teman-teman kan banyak ya non muslim yang mereka fasih mengucapkan Iya assalamualaikum. betul. Kumat. nah, itu. Iya banyak. Assalamualaikum lur. Tidak ada kesalahan. Wajib nggak tadi kalau misalkan non muslim tidak? Kalau kita nggak tahu ya Jadi jawab ya. justru malah ketika kita menjawab salam meskipun teman kita nonis ini misalkan fasih bahasa Arabnya ngomong assalamualaikum lengkap, tidak ada kewajiban untuk menjawab secara akidahnya. Iya. Tapi lamun secara sosial, selamat pagi wa atuh, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tapi secara akidah, secara sebagai seorang muslim tidak ada kewajiban untuk menjawab salam tersebut. Karena servernya ternyambung jika misalnya Terkecuali nggak tahu ya tadi ya. yang misalnya, ayo mah servernya ke mana? Orang mah servernya ke Allah. Kalau nggak tahu gitu. Kalau nggak tahu, kalau yang ngucapin salam misalkan non muslim misalkan ngucapin KTP salam. lah tinggali KTP. Itu ribuh deh. Ya. Jadi Nabi pun pernah mendapatkan salam dari orang Yahudi. Nabi tidak menjawab. Karena ya jelas berbeda akidah, berbeda keyakinan. Apa dia dikasih hidayah seperti itu Ustaz, karena dia mengucapkan salam atau seperti Sahadat apa? heula gitu. Enggak juga. Maksudnya kan Kadang-kadang ada pelecehan juga jadi Gini kan. Bu, enggak, misalnya banyak orang sekarang, maaf ya, yang saya tahu banyak sekarang orang non muslim tapi mereka tuh pasyah mengucapkan kayak gitu tadi kata Ustaz, tapi banyak yang mereka tuh mengucapin gitu. ya Itu gimana tadi, Nah, apa itu maksudnya hidayah? jalan pertengahannya kalau kita tidak bisa ngomong dengan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam hormat aja. Cuma kan bahasa nasionalnya salam hormat, udah aja gitu. Jadi kita menghormati beliau yang mengucapkan salam sebagai saudara sebangsa setanah air, lain seagama gitu. Terus kalau bisa mah dijelasin Bu, mohon maaf ya Teteh, Akang, Pak, Bu, dalam ajaran Islam itu kalau orang di luar Islam yang mengucapkan salam maka tidak ada hukum wajib menjawabnya karena ini berkaitan dengan akidah atau keyakinan. Secara tidak langsung kalau kita menjawab salam orang non muslim berarti kita pun meminta kepada Allah supaya diberikan keselamatan dan rahmat kepada orang yang tidak menyembah kepada Allah. Artinya kan orang ada akan jelema kafir. Puntennya bahasa rada kasar ya. Orang lamun ngajawab salah, berarti orang teh ngadoakeun jelema kafir gitu. Ngadoakeun salamat karena jelema kafir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berarti tidak boleh mendoakan, tapi mendoakan dengan cara yang lain, bukan dengan cara menjawab salam eta. Karena jelas pakem di dalam Islam salam tersebut hanya diperuntukkan untuk orang yang sesama muslim. Salam muslim Islam karena masih dalam satu kata rumpun kata yang sama. Lamun hayang menang jawab salam kudu Islam heula. Sahadat heula. Sahadat heula cekak ngiseun. Jelas? Jadi Tapi kayak nu ieu Tat, Salam kadang-kadangnya itu sebenarnya banyak ya. salam Penjelasan assalamualaikum maksudnya pengucapan salam tuh banyak ya artiannya. ya. Kayak ada sok disalahgunakan juga Tat kayak gitu Tat. Yang sedih kadang-kadang kan kalau misalnya ketemu sama ada bapak-bapak dia begitu lihat yang hijab, Assalamualaikum. Itu kesannya kayak jadi kayak iya gitu loh. Curhat kan mata. Itu ayo temen gitu ya sering kadang-kadang kalau pas kita di jalan kan aki-aki biasa we lempeng ini kalian nu herang gitu kan pakai hijab Assalamualaikum Haji. Nah, kadang-kadang nadanya berbeda. Oh ya. Ada ya yang gitu. Pilih-pilih gitu. Nah itu. Mendekas kabeh jalannya nu ngalangkung. Nah, Niat. ya itu modus. Tong dituturkeun. Atau Ayah lu gitu asli. Ya, jadi kalau Kadang-kadang sok sedih juga. kita melihat yang seperti itu
kita doakan mudah-mudahan eta salamna bener gitu ngadoakeun. Ya mudah-mudahan bener, tapi dari nada kadang-kadang udah beda. Modus. Yang kedua, teman-teman, adab kepada seorang muslim yaitu apabila diundang Jadi bercandaan nih gitu. Ini kan itu. Kayak yang biasa-biasa. maka penuhilah Apabila diundang, maka datangilah. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila engkau diundang, diminta datang ke sebuah acara tempat, fa'ajibhu, maka datangilah, penuhilah, fa'ajibhu teh. Nah, undangan di sini luas ya. Undangan apa saja yang menjadi wajib? Segala hal yang menyangkut itu adalah ibadah atau kebaikan, bukan kemaksiatan. Kalau berbicara undangan mah kan umum, bisa undangan mabok-mabokan, bisa undangan pesta bareng. Akan cenah kurang lamun diundang kan wajib datang, iya undangan. Tapi undangan nanti Kabok. Siap. babi guling misalnya. Nah, jadi catatannya undangan yang wajib dihadiri dari seorang muslim itu adalah undangan yang tidak mengandung kemaksiatan atau dosa. Walimah pernikahan, walimah khitan, Ngebringkeun. walimatus safar, banyaknya walimah teh. Lain walimah nikah aja. Safar. Nah, dalilnya di hadis riwayat Bukhari, idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha. Apabila kamu diundang kepada suatu walimah atau sebuah acara, falyatiha, maka penuhilah. Boleh nanya? Sekedar falyatiha di situ mendatanginya dengan kemampuan. Sekali lagi, kalau kita diundang kepada sebuah acara walimah, mun orang mampu wajib datang. Tapi kalau tidak mampu, kewajiban itu menjadi gugur. Tidak mampu itu misalnya berhalangan. Tidak mampu itu dalam pengertian udur syar'i. Udur syar'i itu naon? Sakit, Berhal. ya, hujan, melebat, misal kesibukan yang tidak bisa ditunda, Gak punya bensin. gak punya bensin, tiga Punya ongkos, pulsa. iya itu ada datang tapi itu bisa ngamplop isin amplop. Isinya nu penting. Nah sebenarnya mah lamun teu gaduh amplop mah teu kategori udur syar'i. Andri jadi nu wajib nama datang. Tapi masalahnya ya nya. Lamun orang datang seolah-olah wajib ngamplop gitu. Mantap eta nu jadi aya teh pikiran orang Bergandengan ya. Persepsi pikiran salah. padahal nu wajibna lain ngamplopna. Nu wajib mah datangna. Cuma karena udah menjadi sebuah kebiasaan kalau undangan teh pirang-pirang teu mau teu ngamplop atau kan isin misalnya. Karena seolah-olah itu sudah menjadi hal yang wajib, kecuali nu pada ngartinya, nu ngundangna ngarti, orang nu datangna ngarti. Nah, bro ente nak pirang-pirang teu ngamplop ka urang ieu. Kan di hadisna ge. Faliyatiha datang mendatanginya. Itulah tuang. yang amplopnya sesuai yang kita makan. Jadi ya gitulah. Ya. Jadi teman-teman, Anu nikahnya beda agama. Nah. Tapi tidak di gereja. Tapi dia di gedung biasa. di gedung biasa. Nah, jadi Kang Dika, apakah itu sifatnya wajib mendatangi atau tetap alasannya gitu? Ya. Yes. Kalau misalkan itu orang yang non muslim kafir dhimmi, artinya orang yang non muslim tapi punya hubungan baik dengan kita. Misalkan Nah, teman kita kita. menghormatinya datang, tapi tidak wajib. Dibolehkan. Dalam tanda kutip dibolehkan, tapi bukan yang sifatnya wajib. Dibolehkan itu untuk menjaga hubungan kemasyarakatan, sosial, menghargai, respect gitu. Atau misalkan Kang Dika sebagai bahan untuk berdakwah, ngadakwahan, oh geuning babaturan urang ieu nu muslim teh bager aya lamun diundang teh aya wae untuk menjadi bahan dakwah, kita boleh mendatanginya. Tapi yang menjadi catatan ketika mendatangi sebuah acara yang
diundang oleh orang non muslim yang menjadi catatan di dalam yang menjadi perdebatan ya boleh atau tidaknya kita makan di situ. Nah itu yang perlu menjadi perhatian. Jadi Kang Dika ningali heula apa teu ieu teh nu ngundang teh nu ngulem teh sok resep ka daging nu kari teu teu misalkan. Mekal deh. Itu pernah kayak gitu kan, saya di Jakarta. Ada orang Arab, seorang Arab itu teh ada undangan, tapi undangannya teh di kayak biara gitu, kayak kuil. Ngajak saya sama teman. Saya begitu ke sana bingung, mau makan ada sieun maksudnya deg-deg. Gitu halal itu. Dia paling buah-buahan saya makan. Itu gimana? Tenan naon? Boleh. Jadi kalau makanannya insya Allah halal, toib itu baik. Toib. Boleh kita memakan safari. Jadi Tajib. memang ada yang keras pendapat melarang mutlak tidak boleh kita menghadiri undangan dari orang yang non muslim. Tapi ada yang membolehkan selama acaranya itu bukan acara peribadatan. Satu, kita boleh menghadirinya. Acaranya umum misalkan. Bukan acara misalkan Natalan, Iya. bukan acara misalkan Waisak, Nyepi misalkan ini. Imlek boleh kita menghadirinya dan kita juga harus berhati-hati sajian makanan yang Iya. disediakan harus memperhatikan karena khawatir justru karena itu makanan konsumsi mereka orang teh celebek doang. Jadi kita hukum menghadiri undangan seorang muslim itu wajib ketika kita tidak mendapatkan halangan atau uzur syar'i. Apa saja uzur syar'i? Sakit, hujan, kesibukan yang tidak bisa ditunda. Ya, itu bagian dari uzur syar'i yang dibolehkan kita tidak wajib mendatangi undangan. Kalau tanpa ini mah ya wajib harus datang. Boga ongkos masuk ke uzur syar'i. Karena kan tidak bisa melakukan perjalanan. Ya. Yang ketiga, sudah jelas, yang kedua, wa idza istansahatu fansahu. Apabila diminta nasihat, maka berilah nasihat. Apa ini? Dimintanya ya awal. Oh ini mah ini ya. Ini tidak punya ahadukum faliyah. Hadis riwayat Bukhari. Apabila kalian diundang ke sebuah walimah, maka datangilah. Kalau ini surat Al-Asr, surat 103. Ya, ayat 1 sampai 3. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Jadi kalau misalkan ada seorang muslim yang sedang mengalami kesulitan atau masalah, kita diminta memberikan solusi atau nasihat, kukujuh atau non deh bahasa ada teh. Ya. Semangat. Hah? Pendapat, masukan. Maka kita wajib memberikan nasihat kepada orang muslim tersebut sesuai yang kita mampu. Karena kalau kita tidak bisa memberikan nasihat, lafi husrin, kita berada dalam kerugian. Kalau tidak diminta gimana? Nasihatan terus. Kalau tidak diminta, itu hukumnya tidak menjadi bagian dari wajib atau sesuatu yang diharuskan. Tapi hukumnya adalah sunnah atau kita dianjurkan untuk memberikan nasihat, mengingatkan. Soalnya untuk ngomong teh. Jadi dekatnya ke gibah. Deketna ka gibah. Mun tukang kan. Minta masukan. Wah, si dia kemarin kieu. Si ieu kieu kemarin. Jadi gini yang maksud diminta nasihat itu. Kak Andri,
solusi. Abi teh selama ieu teh jadi hoream ka masjid teh juga kunaonnya karena mah nyunkeun nasihat lah di Kang Andri supaya abi teh semangat di ke masjid. Itu hal-hal yang berkaitan dengan pribadi, bukan nasihat untuk menyelesaikan masalah orang lain tapi masalah sendiri gitu. Atau misalkan curhatannya kita punya masalah dengan keluarga gitu. Bagaimana sih pandangan menurut Islam atau menurut agama, harusnya yang saya lakukan itu apa? Kalau misalkan diminta pendapat, diminta nasihat dalam sebuah masalah yang dia merasa kebingungan dengan masalah itu, bagaimana solusinya, maka kita kalau mampu wajib memberikan nasihat itu. Misalkan minta pendapat atau minta nasihat, saya harus ikut kepada pendapat istri atau pendapat ibu saya di dalam masalah yang saya hadapi ini misalkan. Terus ngomongnya kepada seorang muslim, teman yang dianggap dia itu amanah, bisa memberikan nasihat gitu. Namun dianggap itu bisa memberikan nasihat mah, jadi jangan sembarangan. Memang kalau kita meminta nasihat itu harus kepada orang yang memang tulus untuk bisa memberikan nasihat. Mungkin lah untuk bisa memberikan nasihatnya malah disebarkan ya. Tapi kan pantas nggak sih Tan, maksudnya kita ngenasehatin orang padahal diri kita juga masih belum baik. Ya, Nah, itu begini Bu, bagaimana? baik atau tidak baiknya itu tidak menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Sekali lagi, baik atau belum baiknya itu tidak menghalangi orang untuk berbuat kebaikan itu. Artinya kalau mau menunggu baik sampai kapan? Mau menunggu sudah baik ya, dan memang jangan merasa sudah baik. Jadi kalaupun misalkan sih eta misalkan sok postingan wae dakwah, sok nyin status wae ayat hadis, anjeunna ge masih kene kitu. Nah, jadi kata Sayyidina Ali, undur mangkola wala tandur mangkila. Lihatlah apa yang dibicarakannya, bukan siapa yang berbicaranya. Selagi itu baik, manfaat, kita harus mengambil perkataan itunya, bukan melihat orangnya. Karena kalau melihat orangnya, pasti selalu ada kekurangan, pasti selalu ada kesalahan sebagai seorang manusia. Karena sifat maksum hanya disematkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi beda Bu antara nasihat dengan dakwah. Kalau nasihat memang itu diminta kepada orang yang kita anggap dia itu punya kemampuan untuk memberikan nasihat. Tapi kalau dakwah, semua orang berhak untuk berdakwah dengan cara yang dia bisa. Rek ngan saukur nge-share misalkan ayat, hadis, video ceramah. Jadi kita jangan melihat hayawe tiap hari, tiap waktu status agama, kayak kelakuan masih kene gitu misalkan. Justru kita akhirnya jatuh kepada gibah. Ngomongkeun kagorengan batur. Suudon akhirnya teh. Itu sesuai status tingkah lakuan misalkan namanya kayak ngomong gitu. Jadi jangan sampai kita ngomong seperti itu karena ini bisa jatuh kepada gibah. Yang harus kita sikapi bagaimana? Oh, mudah-mudahannya anu jadi status saya teh naon-naon diomongkeun teh bisa uih deui ka anjeunna. Lamun anjeunna hilaf, lamun anjeunna salah, kan gitu pada nama cik Sayyidina Ali tadi teh ya, undur mangkola wala tadur mangkila. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Gitu bunyi. Jadi kalau menunggu baik rasanya belum ada yang hari ini sudah sangat baik menjadi manusia atau menjadi orang muslim yang sempurna. Karena kesempurnaan atau kebaikannya seseorang itu hanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW sebagai manusia ya. Mau ustadz, mau ulama, kiai, ajengan, syekh, tetap dia punya celah, punya kekurangan, punya kecacatan amal, karena dia bukan seorang rasul atau seorang nabi. Ada potensi. Jadi kalau kita hanya menerima misalkan dari orang-orang yang kita anggap itu atau orang yang kita anggap suci gitu ya, khawatir justru nanti ketika kita suatu saat menemukan kecacatan perbuatannya, semua yang udah dia sampaikan kepada kita itu kita buang mentah-mentah. Ngerti itu maksudnya? Yes.
Kia ya. Di Turkinya Cina rame Harun Yahya. Teh jadi dihukum 1025 tahun. Gara-gara dia tuh punya banyak budak seks. Jadi punya tempat prostitusi. Padahal si Harun Yahya ini dia seorang ilmuwan. Membuat banyak buku. Harun Yahya itu ini walau alam biswab ya, terlepas benar teh itu Harun Yahya atau orang yang mirip dengan Harun Yahya untuk merusak citra Harun Yahya. Harun Yahya itu bagus, seorang ilmuwan yang menulis banyak buku untuk Islam, bahkan menulis buku tentang teori penciptaan bumi berdasarkan ilmu Al-Quran, sains. Nah, beritanya kan baru sekarang, dia menulis bukunya sudah dari 20 tahun yang lalu. Begitu kita tahu kecatatan seorang tersebut, akhirnya kita menolak semua kebaikan yang sudah dia lakukan. Karena gitu bu akhirnya. Jadi yang betul adalah mau orang itu sudah baik atau belum baik, tetap kita kalaupun dia menyampaikan kebaikan, kita terima. Ya. Dan kalaupun misalkan kita sering melihat si jelemi itu memang rajin nyetatus agama atau nasihatkan, tapi kelakuannya masih gitu. Nah, kita doakan mudah-mudahan apa yang dia sampaikan, yang dia sebarkan itu juga menjadi pengingat buat dirinya. Tentunya Allah alam bisa. Teh, untuk menyingkirkan atau memperkecil pikiran negatif seperti apa? Menyingkirkan Iya, menyingkirkan pikiran negatif. pikiran negatif. Suudon. Suzon. Jadi cara menyingkirkan atau menghindari pikiran yang negatif kepada seorang maksudnya gitu ya. Kita perlu beristighfar betul. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang kedua, kita selalu mengatakan belum tentu saya lebih baik dari orang tersebut. Tanamkan dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita, belum tentu kita ini adalah orang yang lebih baik dari orang yang kita anggap itu buruk atau orang yang kita anggap itu jelek. Dan di dalam surat Az-Zumar kalau tidak salah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Dan janganlah kalian menganggap diri kalian suci, huwa a'lamu bimanit taqo. Sesungguhnya dialah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa itu. Kayak orangnya tinggal di ayatnya. Jadi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo itu ayat yang mengingatkan kepada kita ketika datang pikiran jelek, datang pikiran buruk terhadap seseorang, insya Allah akan menjadi counter ya, akan menjadikan kita akhirnya tidak lagi bersuuzon atau punya pikiran buruk kepada orang tersebut. Oh maaf, di surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo ayat 32. Surat An-Najm surat ke-53 juz ke-27 ayat ke-23. Jadi cara menghindari pikiran yang negatif, negatif thinking, negatif feeling, pikiran yang buruk, perasaan yang buruk kepada orang lain atau suuzon dalam bahasa agamanya. Bacalah ayat ini surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Tong nganggap anjeun suci, tong nganggap anjeun geus hade, geus baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Jadi lamun ningali batur nya urang teh tanamkeun mungkin dia lebih baik dari diri saya di hadapan Allah. Boleh jadi. Makanya kata si Ali Jaber ya, jangan memandang seorang perempuan yang belum berhijab. Boleh jadi dia memiliki 2 rakaat sholat sunnah di malam hari yang dengan keikhlasannya kepada Allah itulah yang menjadi penggugur dosa-dosanya. Boleh jadi orang nu sok ngaji wae ya justru di hadapan Allah tidak lebih mulia dari orang yang kita anggap tidak rajin ibadah. Tapi yang harus menjadi catatan kita mah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi orang tong ningali
batur lamun misalkan kagorengan unggul ya. Atau menganggap kita lebih baik dari orang itu. Sebisa mungkin untuk bijaksana. Kalau itu kemarin punya Siap. siapa yang nanya? Tadi mah semua pertanyaan online semua di sini Oh, di iya. Instagram. Siap. Jadi cara menghindari negatif feeling atau negatif thinking itu surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman yattaqu." Jangan sekali-kali kita merasa lebih baik dari orang yang kita anggap itu buruk atau jelek. Boleh jadi dia adalah orang yang terbaik di hadapan Allah daripada kita sendiri. Karena huwa a'lamu biman yattaqu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui, yang lebih bertakwa di antara kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kebetulan sekediknya Nomor 4. ya wa idza maridun fa'udhu. Ayat di status. Wa idza maridun fa'udhu teh apabila sakit Jenguk. maka hendaklah kita menjenguknya. Batasan menjenguk sakitnya berapa hari? 3 ya. Ya atau Eh, kita menjenguk orang yang sakit itu kategorinya berapa hari? Kalau saya pilek hari ini, apakah teman-teman itu harus menunaikan haknya sebagai seorang muslim menjenguk saya? 3 hari. Nah, 3 hari. kalau sakitnya itu lebih Misalnya dari 3 hari, nggak ketemu 3 hari. ya 3 hari gak ketemu sakit, baru kita punya tanggung jawab untuk menjenguknya. Menggeringnya sokul salis mau atau misalkan irisan unggul angin sehari 2 hari. Kalau kita tidak mampu menjenguknya ya tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalkan sakit kategori sakit berat, kita punya kewajiban untuk menjenguknya. Dulu di zaman Nabi, para sahabat itu di pagi hari selalu dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian ditanya, siapa yang sudah melaksanakan zikir pagi ini? Semua sahabat ngacu. Siapa yang sudah bersedekah hari ini? Semua sahabat ngacu. Ini dari riwayat Imam Ahmad. Siapa yang sudah memberikan orang miskin makan hari ini? Ngacu. Abu Bakar. Nah, ketika Nabi bertanya, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sedang dalam keadaan sakit? Hanya satu sahabat yang mengacungkan tangan, Abu Bakar As-Siddiq. Wah, sahabat terbaik yang di sisi Nabi itu sahabat yang paling terbaik kalau di peringkat ya, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq masih pagi sudah menyempatkan waktu untuk menjenguk saudaranya atau sahabat yang sedang sakit. Itu teladan buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh di masa sempat nawen macam kalau Ke rumah sakit eta. ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ada menjenguk yang sakit nih gimana? Enggak. Bagaimana kita ada menjenguk orang yang sakit? Mau buah-buahan. Bawa buah-buahan. Terus kemudian Menghiburnya, memberi semangat. memberi semangat. Ya, mendoakan. Jadi adab-adab menjenguk orang yang sakit itu diantaranya tidak berlama-lama. Memang ngajuru sakitnya setengah hari, turun istirahat. Ada gosip. Allah. Saat di jalan. Jangan pengalaman Ya. pribadi. Terus Kudu sakit. wajib nggak hukumnya membawa buah tangan ke orang yang sakit? Wajib. Hah? Tidak menjadi wajib. Kalau mampu ya disunahkan membawa makanan atau buah tangan yang dia sukai. Karena yang paling terpenting itu adalah kita datang menjenguknya, memberikan semangat, mendoakan. Syafaqallah sifaan ajilan labasa tahurun. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan kesembuhan yang secepat mungkin, segera mungkin. Ya. Atau cukup syafaqallah kalau ke laki-laki, ke perempuan syafaqillah. Kalau sakitnya sekeluarga, syafahumullah. Ya, jadi semoga Allah menyembuhkan kalian. Nah, terus menjenguk orang yang sakit juga kita tidak boleh menampakkan rasa kesedihan. Itu bagian adab.
harus bahagia. Aduhnya abi guys ngiring ieu. Ulah nyungsieun. Ulah disingkeun. Jadi harus Kata bahagia. urang kamaris ya. Sarua Ngiring ieu. naon? Kasuatutkeun. Tangga urang ieu mah. Tetangga urang lain mana? Wih, gembel. Sama Nah, itu aja. nggak boleh. Gak boleh, Bu. Tetangga urang kamari. Beres semangat. Gula darah teu pirang sehari dirawat di rumah sakit ngaturkeun. Bae. Ade ente. Makanya sama tetangga, ih kamu sakit. Ya, Selamat ya. ya bukan gitu maksudnya Bu. Jadi menampakkan wajah ceria kepada orang yang sakit supaya dia merasa semangat untuk sehat. Itu maksudnya teh. Serius. Tapi tak Orang barang-barang berkabung. oh sih oge melengok mau sakit ke rezeki orang suriang. Lain seserian, menampakkan wajah yang ceria tuh maksudnya teu seserian oge gitu. Teu muka tinggal merasa murung sedih gitu. Tapi Walaupun lagi sedih juga gitu. ya meskipun kita ikut sedih juga gitu. Bae Kan main dia sami sinetron. sareng tajiah ke. Sinetron. Mun urang tajiah kanu ngantunkeun ulah mimiluan Ceuring. Tah urang mah nya sok kebiasaan teh. Kabawa-bawakeun kamu mun perempuan Itu mah udah ya, Bu. sedih ya tuh. Ya emang betul. Tapi itu sebetulnya tidak boleh sebetulnya. Harus kuat gitu ya. Justru kita harusnya Beri berjuang. support lah ya. Kayak nu kaopat. Ya, kaopat nu kalima. Kelima. Ayo kelima. Apabila meninggal jangan kelewat. Ini orang genepnya. Apabila meninggal Kalimat wa idza mata fatbahu mengiringinya. Mengiringinya itu bukan masuk ke dalam kubur ya. Ikut mengantarkan jenazahnya. Bagi Ya, laki-laki ya, perempuan emang enggak ya? bagi perempuan sebetulnya kalau anggota keluarga boleh, tapi tidak menjadikan fitnah gitu. Apabila bersin yang keempat, nah, apabila ia bersin, Maka harus menjawab. wa idza atosa fahamidallah fasmit. Apabila seorang muslim itu bersin, kemudian fahamidallah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, fasmit kita untuk ya rohkamukallah ya juga. mendoakannya dengan mengucapkan Ya rohkamukallah. Perhatikan yang keempat, benar. Ya tikumullah. udah bersinar mengucapkan alhamdulillah. Wa idza atosa, dan apabila ia bersin, fahamidallah, kemudian memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, hacis, alhamdulillah. Tak orang ngadanguna Ya rohkamukallah. menjawabnya dengan mendoakan ya rahmatullah, semoga Allah merahmatimu. Balasnya ya Kemudian yang tikumullah. bersin itu juga menjawab lagi yahdi Ya tikumullah. Allah, semoga Allah memberikanmu petunjuk. Ya. Ini teh ringan sebenarnya mah sepele tapi suka kadang kita lewatkan dan lupa. Nah, berarti kalau tidak mengucapkan alhamdulillah tidak ada kewajiban, karena di hadis ininya pun wa idza atosa fahamidallah. Kalau dia bersin fahamidallah, dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, baru fasamit, maka kita mengucapkan doa untuk orang yang bersin itu. Fasamit maksudnya mendoakan yarhamukumullah. Lamun teu ngucap alhamdulillah mah teh aya kewajiban. Haji sungkul teu ngucap alhamdulillah mah ya tidak perlu kita mendoakan yarhamukumullah. Jadi perlu ada kata alhamdulillah dari orang yang bersangkutan bersin tersebut. Yang kelima ini apabila sakit. Yang keenam apabila ia meninggal, maka hendaklah kita mengiringinya. Wa idza mata fa'at bahu. Apabila ia meninggal maka kita mengiringnya ke kuburan maksudnya. Karena kewajiban muslim terhadap muslim yang meninggal itu ada berapa? 6. Ada 6. Iya, kewajiban seorang muslim kepada muslim yang meninggal. Oh, 1. Ada Satu ya. Ada 4. Ada 4 Memandikan, mengkafani, mengkafani, menyolatkan, menyolatkan, mengantarkan, mengantarkan atau menguburkannya. menguburkan. Ini hukumnya wajib, tapi bisa menjadi berubah hukum fardu kifayah. Kalau diwakilkan oleh sekelompok orang muslim.
Ya, Maksudnya diwakilkan gimana tuh? misalkan ada seorang muslim yang meninggal. Iya. Nah, ketika seorang ini meninggal, semua orang muslim di sekitar wilayah tersebut wajib Wajib. mengurusnya, memandikan, Kan mengkafani, menyolatkan. menyolatkan, menguburkan. Tapi kewajiban semua orang muslim di daerah tersebut bisa diwakilkan oleh sekelompok orang. Lamun teu aya sekelompok orang eta, maka semua berdosa karena hukumnya wajib. Tapi di hadis riwayat ini mah wa idza mata fa'atbahu, apabila meninggal maka iringilah jenazahnya ke kuburan. Bagi yang mampu mengantarkan ke kuburan. Karena nggak semua orang wajib memandikan kan? Iya. Nggak semua orang wajib menyolatkan, nggak semua orang wajib mengkafani atau menyolatkan. Tapi mengiringi jenazah ke kuburan itu semua orang bisa melakukannya. Gitu. Jadi terus sakabe sa-RW-eun nyolatkan atau mandian atau mengkafani, tapi mengantarkan jenazah ke kuburannya mah semua orang muslim sa-RW-eun eta teh, sakampung eta teh dianjurkan menunaikan haknya sebagai muslim untuk mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Kalau kayak memandikan diwakilkan sama keluarga. Nah, kalau mengkafani bisa diwakili oleh keluarga, kalau menyolatkan bisa juga diwakili oleh keluarga atau saudara-saudaranya. Tapi kalau misalkan kita bisa melakukannya, yaitu tidak menjadi halangan, boleh. Tapi yang lebih dianjurkan adalah fa'atbahu, maka mengiringinya ke kuburan. Yang lebih dianjurkan. Nah, sebabnya soalnya banyak hikmah dan pelajaran ketika kita mengantarkan jenazah ke kuburan, itu akan menjadi pelajaran satu bahwa kita akan meninggal. Yang kedua, itu bentuk penghormatan terakhir kita kepada orang tersebut. Karena selamanya dia akan meninggalkan kita atau tidak bertemu lagi. Lamun mawat nasul khotimah kumaha tadi? Lamun sul khotimah tapi muslim. Nah, ya berbeda pendapat. Nabi pernah tidak menyolati seorang yang masih terlilit hutang di zaman Nabi ya. Pada ada seorang muslim yang terlilit hutang atau belum membayar hutang atau belum melunasi hutang. Nabi tidak enggan menyolatkannya. Lamun orang misalkan untuk nganterkeun ke kuburan karena isi jelema itu terkenal baungna misalkan. Boleh hukumnya. Untuk bentuk pelajaran kepada orang yang masih hidup. Tuh geningnya kayak jelema baung mah. Nganterkeun ka kuburan lagi. Leutik. Kayak jelema soleh mah jelema bageun mah nu nyolatan lagi sababaraha kali bergantian. Nu ka kuburan lagi ribuan, jutaan. Habaib misalkan. Atau ulama yang soleh. Jadi kalau kita mau mengukur kesolehan seseorang atau orang itu baik selama hidupnya, lihat ketika dia diantarkan jenazahnya ke kuburan. Seberapa banyak orang mengantarkan ke jenazahnya ke kuburan, berarti sebanyak itulah orang yang menilai dia menjadi orang yang baik. Kecuali meureun para pejabat, tapi para pejabatnya dan tetulus teh anu terkena Damsen. di absen. Seremonial juga. Ampau. Kaisan di daerah Bik, kaisan apal merenya. Kayak Jawara, mau disebutkan ngaranna. Jawara berpengaruh pisan memang di daerah Banten itu. Dia juga orang yang punya kekuasaan banyak. Jadi ketika dia meninggal, orang yang menyolatkannya itu dikasih amplopnya 140.000. Menyolatan. Wah dulu teh ketika menyolati jenazah orang itu, karena dianggap Jawara punya banyak kekuasaan, punya banyak harta di mana-mana, berkuasa lah itu. Jelema menyolatan lagi sakingnya ribuan, meskipun dihitung ribuan, tapi bukan karena Allah ngadoakeun, tapi karena amplop gitu. Ya. Jadi kenapa yang dituntut di hadis Bukhari ini adalah mengantarkan jenazahnya ke kuburan? Karena itu sebagai bentuk penghormatan terakhir kita kepada saudara kita yang akan meninggalkan kehidupan dunia. Rek iraha deui urang penghormatan eta sebagai seorang dulurnya, sebagai seorang muslim.
Kalau bukan ketika dia diantarkan jenazahnya ke kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Sakit pangitnya dulu. Biasa kah? Siap? Sabar ngopinya. Bebas. Di masalah tadi ngalahkan Id, Rasul sampai tidak mau menyalahkan karena punya hutang. Belum melunasi hutang. Duduk ngedengar oke, dia pas mau ikut sholat jenazah, sholat Id, si ustadznya bilang, ya bukan masalah hutang aja. Kalau misalkan emang si mayatnya selama sakit beberapa hari dia tidak sholat muslim tapi dia tidak sholat apakah itu terus dibayar juga? Dibayar? Ya, bisa dibayar kan? Oh, maksudnya apakah misalkan ada orang yang meninggal tapi nutara sholat? Enggak, dia Islam. Misalkan dia sakit selama 3 hari, meninggal gitu ya misalkan. Nah, selama 3 hari itu karena dia sakit, dia tuh tidak melakukan sholat karena padahal dia muslim gitu. Hukumnya kumaha atau apa? Apakah wajib membayar dengan sholat gitu? Ini dibayar dulu. Aduh kata-kata kemarin namanya. Jadi itu dibayar lah itu. Bahwa si mayat karena itu kuat sholat itu dibayar. Untuk keluarga ahli waris. Jadi mengkodo sholat bagi orang yang sudah meninggal memang ada ulama yang membolehkan. Tapi saya mah cenderung memilih ke pendapat bahwa kalau sholat itu tidak bisa dikodo oleh orang yang hidup karena sholat itu hukumnya fardu ain. Kecuali haji. Kalau haji itu bisa dibadal oleh orang yang masih hidup. Misalkan ada orang tua kita yang udah meninggal, kita mau menghajikan gitu. nah mau melaksanakan haji tapi terhalang oleh ajal misalkan. Kita sebagai ahli waris boleh mengkodokan haji orang tua itu, boleh, karena ini mah ada di zaman Nabi dan Rasul. Kalau untuk sholat Allah alam besok itu pendapat yang membolehkannya dari mana, yang jelas karena sholat itu hukumnya fardu ain. Kenapa sampai Allah memberikan rukhsah kalau orang yang sakit itu sholatnya boleh tayamum, kalau tidak mampu berdiri boleh duduk, tidak mampu berduduk boleh berbaring, tidak mampu berbaring dengan isyarat mata, tidak mampu dengan isyarat mata ya disolat ke gitu. Sampai kaki itu nah kan Allah ngasih keringanan teh penting sholat gitu. Makanya ditaros deui ka mun lamun 3 hari teu ngalaksanakeun sholat eta sakitna separah apa gitu. Meureun nu teu bisa ngalaksanakeun sholatna koma meureun nya. Aing masih kena ingat, mata ngebuka, mulut berbicara, masih bisa tayamum dengan isyarat mata. Lamun niat, oke. Ya, tapi lamun misalkan selama 3 hari karena koma, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat dan ahli waris pun tidak punya beban tanggung jawab untuk mengkodokan sholat. Karena kan kewajiban sholat bagi orang yang akalnya ada, sehat, sadar ya. Kalau orang yang koma kan kategorinya termasuk yang tidak wajib sholat karena kehilangan kesadaran. Seperti halnya orang yang pingsan. Ya, dulu bingung. Ya, saudara beliau kemarin yang kemarin meninggal. Ya. Jadi kan sampai kata kasarnya udah nggak bisa bangun lah. Masih muda, 35 ya. Sampai BAB, sampai di kasur gitu dia udah nggak bisa bangun. Gitu. Nah, masih susah yang menolaknya ngomong. Saya mau kasar kadang-kadang itu sholat itu dibayar kan. Agak kapal ya. Sama masalah utamanya ngerti lah. Orang sudah insya Allah kalau misalkan ada yang bersangkutan keuangan sama almarhum ya datang aja ke rumah kalau saya sholat udah baiknya pergi punya tuh Ya coba ke mau pernah lima taroskin abg-nya terang gitu mas keterangannya bahwa orang yang sakit ketika hidup kemudian tidak sholat, keluarga waris, ahli waris harus membayar sholatnya. Kalaupun membayar sholatnya misalkan dengan uang, ada keterangannya di mana itu. Memang abg katos kadang tapi abg cuma mempelajari keterangannya gitu bisa salah, Allah alam bisawab. iya kamu harus duduk main nggak sebenarnya menurutnya Ya kecuali
kecuali memang ngaranna teh ya haji. Kalau haji mah jelas ada keterangan yang sahih gitu, boleh haji. Kalau sholat mah karena fardu ain kan sifatnya gitu. Kalau misalkan kewajiban keluarga harus membayar sholat gitu. Yang dibolehkan mah yang masih hidup mengkodok sholat di masa jahiliyahnya, misalkan di masa can hijrahna tara sholat si jelema teh begitu hijrah tobat kurang teh baheula tara sholat ayeuna rek dikodok sholat tu kamari. Kalau itu saya cenderung yakin boleh itu mah. Jadi diniatkan sholat jumlah rakaatnya sabaraha jumlah rakaat yang ingat, tapi mau mungkin ingat KB ya. Tapi diniatkan sholat buat share. berdoa kepada Allah untuk mengkodok sholat-sholat yang lalu pernah ditinggalkan sebagai bentuk pertobatan mengkodok sholat. Jadi misalkan subuh 2 rakaat, sholat tadi 2 rakaat yang nggak ganti kamari. Nah itu maksudnya diniatkan mengkodok sholat di masa jahiliyah. Tinggal. Ustaz Abdul Somad pernah ngebahas ini ya, jadi boleh. Seberapa rakaat itu? Tapi bagi yang hidup ya, sejumlah rakaat yang kita ingat, atau misalkan pernah dulu ingat meninggalkan sholat lohor 4 rakaat. 10 tahun tuh tersalah lagi. Asli kan? Iya. Kalau misalkan tadi yang misalkan mengiringi ke kubur si orangnya itu misalkan jahat dimakan, kan ya? tidak ada kewajiban. Tapi misalkan kita tidak melihat kejahatannya, cuma melihat karena dia muslim lah gitu. Nah, boleh. Kan kita Boleh. mendapatkan 1 qiraat pahala Oh. ketika kita mengantarkan jenazah seorang muslim. Karena misalkan geus Rek kudu muslim eta kumaha? jahat mah. Ini bukan Karena rek dia bawang muslim rek gitu. bawang rek soleh masih kena muslim, kita tidak menyaksikan dia mempersekutukan Allah. Kita boleh mengantarkan jenazah. Gitu. Karena mah selagi catatannya muslim, tukang mabok, tukang maling, tukang nipu, tapi kita tahu dia menjaga kesirikan gitu, menjaga dari perbuatan kesirikan, maka boleh sebetulnya, masih dibolehkan. Namun tukang dudukun Namun tukang kadukun, tara sholat, eta mah untuk diantarkan untuk dia sholatan ge boleh. halungkeun we nya. Paling Ayo kan. dialungkeun mah asana ieu teh guys dia. Brutal. Bisa cik masyarakat itu tempat manusiawi cina. Keun we keluargana gitu maksudnya. Jadi akhirnya urang teh eta ge dakwah sebenarnya Nisa. Leres dakwah. Dakwahna naon sih? Urang masih pelajaran ke keluargana tah. Tong sampai anu kitu dia di keluarga maneh. Gitu maksudnya. Ulah gitu. Ulah anu kitu deui. Lupa. Oh iya Tat, Masih biasa masih ada. tentang sholat Tatnya. Kalau misalkan kita lupa kayak gitu, misalkan kayak sholat isya, Pertanyaan. ini rakaat ketiga atau 4 itu ada sujud sahwi itu Tat. Kemana Tat? Kumaha kan Kak? Misalkan Lupa rakaat. lupa rakaat Oh, kayak gitu. rakaat, Ada sujud sujud sahwi. sahwi. Sujud sahwi. Iya, gitu ya. Sehabis salam kan? Sebelum salam sujud membaca subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Atau kadang-kadang kalau ragu-ragu ini ketiga atau keempat tambahin saraka deui gitu. Itu boleh lebih aman. Iya, kadang-kadang kalau lagi malu ngalamun gitu ya. Sok. Tapi tetap harus sujud sahwi. Kalau misalkan kita menambah birokraat mah tidak perlu. Tidak perlu. Yang penting yakin oh ya, Ya. serakat lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita terdesak waktu, Ragu-ragu. mungkin dulu atau opatnya sedangkan kedap deui ya karena asar misalkan lohor teh. Sujud sahwi sebelum assalamualaikum sujud. Sujud. Subhanallah la yanamu wa la yasu 3 kali. Duduk ya terus lagi duduk salam. Ada yang satu, ada yang dua. Maka di mana itu? Belum bisa subhanallah mau bihamdi biasa. Bisa Bisa kan? Tapi nu abi terang mah ieu bacaan sujudna riwayat dina subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Urang teh ngagungkeun Allah. Mung Allah hungkul nu teu poho jeung nu teu sare teh. Urang mah manusia. Pasti aya poho jeung dilakna. 3 kali sama. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Ted, Mang Andri nanya masalah hukum tahlilan. Nah, dia tuh kemarin nanya-nanya ya.
Oke, kita tutup dulu